Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Putri dari jurusan Akuntansi angkatan 22 dengan NIM 9040122093 kelas Akuntansi C. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yang mana di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup dan kerangka konseptual. Nah, materi yang pertama itu tentang konsep-konsep pengendalian, yang mana menurut Harold Kons tahun 2009, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat diselenggarakan dengan baik. Nah, sedangkan secara umum pengendalian itu adalah proses mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perancangan dan penerapan sistem pengendalian manajemen ini yaitu yang pertama ada komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus, yang mana pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem terpisah dalam suatu organisasi, melainkan harus dianggap sebagai bagian integral dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk mengukur dan mengatur serta mengarahkan kegiatannya. Kemudian yang kedua itu ada pengendalian manajemen yang dipengaruhi oleh manusia, yang mana sistem pengendalian manajemen dapat berjalan secara efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen ini sangat tergantung pada manajemen. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Kemudian yang ketiga itu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Perancangan suatu sistem pengendalian manajemen itu didasarkan pada pertimbangan biaya, betapa baiknya perancangan dan pengoperasian suatu pengendalian manajemen dalam suatu organisasi tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian materi selanjutnya itu tentang organisasi dan struktur organisasi. Dalam pengertian sederhananya, pengertian organisasi itu sering diartikan sebagai kelompok orang yang bekerja sama dan ingin mencapai tujuan bersama. Dalam penyusunan organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk mendesain atau mengembangkan sistem pengendalian manajemen itu yang pertama ada teori organisasi, yang mana adalah deskripsi mengenai perilaku organisasi. Teori organisasi ini membahas pandangan-pandangan yang mungkin mempengaruhi pola atau keadaan organisasi. Kemudian yang kedua itu ada elemen-elemen organisasi, yang mana semua dimensi yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Nah, organisasi ini merupakan alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, kemudian ada beberapa macam struktur organisasi. Yang pertama itu struktur organisasi fungsional, yang mana dalam struktur organisasi fungsional ini setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari beberapa fungsi yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu ada struktur organisasi divisional, yang mana dalam struktur organisasi divisional ini manajer divisi dapat mengembangkan
dengan strategi bisnisnya masing-masing setiap divisi, kemungkinan menghadapi persaingan yang berbeda dibanding divisi lain. Kemudian yang ketiga itu ada struktur organisasi matrik, yang mana proyek adalah setiap tugas atau sekelompok tugas yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Manajer fungsional dan manajer proyek harus mampu mengkoordinasikan kegiatan fungsi-fungsi dengan proyek-proyek yang dilaksanakan sehingga tujuan tercapai. Selanjutnya itu adalah materi fungsi manajemen yang terdiri dari beberapa. Yang pertama itu planning atau perencanaan, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama satu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Kemudian fungsi yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, di mana ini mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang ketiga itu ada staffing atau tenaga kerja, yang mana fungsi ini itu menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Kemudian fungsi yang keempat itu ada motivating atau dorongan, yang mana di sini mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. Kemudian yang kelima itu ada controlling atau pengawasan, yang mana mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Kemudian materi selanjutnya itu tentang kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen, yang mana yang di sini itu yang dibahas yang pertama tentang sistem. Sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Kemudian pengendalian, yang mana pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada manajemen, yang mana adalah seni untuk mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Nah, pengertian dari manajemen yang lain itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bekerja sama. Sedangkan untuk sistem pengendalian manajemen itu adalah suatu proses dan struktur yang tertata secara sistematik yang digunakan manajemen dalam pengendalian manajemen. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup dan kerangka konseptual pada mata kuliah sistem pengendalian manajemen ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.